Kalau kita meninggal dunia, yang megang nyawa kita siapa? Allah. Sepakat? Jelas? Sekarang tolong dengar berikutnya. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maksudnya apa? Coba ulang lagi itu. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Artinya, kalau tadi Allah berfirman, Allah memegang nyawa seorang ketika mati. Dan arti dan apa? Sambungan kan? Dan memegang nyawa, tapi tidak perlu disebutkan megang lagi. Tapi itu yang dimaksud. Dan memegang nyawa seorang ketika dia tidur belum mati. Kalau Allah memegang nyawa kita saat kita tidur, berarti terlepas dari jasad kita. Dan itu rahasia Allah. Ada orang bertanya, gimana kok nyawa kita diambil, dimegang nyawa, tapi kita masih bisa bolak-balik, masih kita bisa merasa. Wallahu a'lam. Dahsyat kekuasaan Allah, tidak bisa tahu rahasianya. Dan memegang nyawa seorang ketika tidur belum mati. Ini kata tidur belum mati, Allah jelaskan lagi lebih dalam supaya kita faham apa yang dimaksud Allah memegang nyawa kita saat kita tidur belum mati. Coba lanjut. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dibangunin, bangun subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ketika dia mulai tidur, dimegang nyawanya oleh Allah, sudah tidak diizinkan untuk dilepas, dipertahankan. Makanya di sini Allah berfirman apa? Coba ulang kalimat terakhir. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dipertahankan. Sama doa yang tadi yang saya bacakan kan? Fa in amsakta nafsi, sekiranya nyawaku dipertahankan, mohon apa? Dirahmati. Terus Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Melepaskannya. Ini kan soal bangun tidur, masalah tidur kan? Masalah mati sudah selesai, tapi Allah bahas sekarang masalah tidur. Apa yang terjadi di masa tidur kita? Ada yang dipertahankan nyawanya, sudah tidak punya umur lagi. Ada yang diberikan dan dilepaskan nyawanya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan peristiwa ini Allah perintahkan untuk apa? Apa yang semestinya kita lakukan terhadap peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa. Setiap malam proses menghadapi kematian. Apa yang harus kita lakukan terhadap hal ini yang menunjukkan kebesaran dan dahsyat Allah Subhanahu wa taala? Allah tutupi dengan kalimat yang sangat pas terhadap makna yang kita ingin sampaikan. Terus Allah tutupi, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Pernah berpikir enggak? Pernah berpikir enggak masalah itu? Atau kita tidur, bangun biasa-biasa aja? Tapi coba Allah berfirman apa? Sesungguhnya tanda yang terjadi hal ini setiap malam, tanda kebesaran kami bagi kaum yang berfikir. Tempat berfikir di mana? Di mana? Di kepala. Bapak Ibu angkat tangan. Bu, angkat tangan. Taruh di atas kepala. Terus sambil urut kepalanya, picit kepalanya. Coba lihat, ada otaknya enggak?
Jangan-jangan selama ini tidak ada otak. Karena Allah berfirman, fikir. Kalau kita tidak menggunakan fikir, berarti tidak ada otak. Kalau kita gunakan fikir, berarti ada otak. Jadi saya usulkan, nanti Bapak Ibu ke rumah sakit. Assalamualaikum Pak Dok, ada apa? Saya sebenarnya ingin periksa kepala saya. Kenapa? Apa keluhannya? Tak, cuma ingin tahu ada otak atau tidak. Karena selama ini kita tidak berfikir. Padahal sudah hafal doanya. Kita sudah terbiasa baca bismikallahumma waktu tidur. Sudah terbiasa membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Tapi pernah enggak merasakan di dalam hati kita baru saja diselamatkan oleh Allah dari kematian. Allah masih berikan umur. Bayangkan kalau kita tidur malam hari dan kemudian kita buka mata, melek mata, dan yang ada di hadapan kita mungkar nakir, bukan istri dan keluarga kita. Kita buka mata, lihat kanan, lihat kiri, ada istri. Ruang tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana. Makanya ucapan alhamdulillah terasa bermakna, terasa sangat dalam, bahkan sangat besar nikmatnya kalau kita ucapkan karena kita sudah berfikir. Dan saya yakin mulai hari ini dan seterusnya, perasaan doa yang Bapak Ibu selama ini panjatkan dan baca doa saat bangun tidur, saya yakin mulai hari ini rasanya akan berbeda. Betul akan keluar dari dalam hati ucapan alhamdulillah. Makanya kalau saya bangun, saya suka ucapin 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai saya melihat istri saya bukan mungkar nakir ya.